Haleluya, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kehidupan setiap kita. Dan kita mau siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar sebuah pujian, di mana pujian ini mengajar kita untuk kita lebih lagi berkomitmen kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kasih-Nya telah dinyatakan besar dalam hidup kita. Baiklah kita membalas kasih Tuhan, meresponi kasih Tuhan dengan mengasihi Dia dari hari ke hari. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, inilah yang menjadi komitmen kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Tidak pernah kami menyesal, Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, namun gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Namun hadirat-Mu itu yang menguatkan dan memulihkan kami. Kami mau komitmen, Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Kami mau setia mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau lewat hidup kami. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa.
Tapi dalam hati kami rindu Tuhan. Untuk dari hari ke hari, kami boleh semakin sungguh mengasihi-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan lewat kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Terima kasih. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Firman-Mu bagai pelita yang menuntun langkah hidup kami. Janji-Mu yang senantiasa meneguhkan kami dalam pengharapan. Kami berterima kasih, kami mau pegang firman-Mu sampai akhir hidup kami, apapun kondisi yang kami hadapi. Berikan kami hati yang rela untuk ditegur, diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk menjadi pelaku firman-Mu yang taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bicara buat kami Tuhan, tegur kami, ingatkan kami. Dan Roh Kudus bekerja meneguhkan kehidupan setiap kami. Firman yang kami dengar hari ini akan tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kembali kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Apapun kondisi keberadaan hidup kita hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan pergumulan yang kita hadapi. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sore hari ini kita akan kembali melanjutkan, kita akan kembali belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Asia Kecil. Di kitab Wahyu, Tuhan menyatakan kepada hambanya yang bernama Yohanes untuk menuliskan pesan-pesan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan 7 jemaat di Asia Kecil ini, setiap jemaat ini ada yang ditegur, ada yang dipuji, ada yang diperingatkan, ada yang diberi kesempatan kembali untuk bertobat. Dan kita mau belajar sama-sama saudara. Hari ini kita akan belajar dari satu jemaat, yaitu namanya jemaat Philadelphia. Kalau saudara lihat di dalam 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, hanya 2 jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia, yang tidak ditegur oleh Tuhan. Kenapa tidak ditegur oleh Tuhan? Karena Tuhan mendapati apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun tidak berarti mereka tidak mendapat
wejangan, tidak mendapat nasihat, tidak mendapat arahan dari Tuhan. Kita hari ini mau belajar dari jemaat di Philadelphia. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah Allah yang bela. Kita lihat sama-sama saudara di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sampai di situ terlebih dahulu saudara, saya ingin cerita sedikit tentang jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia adalah salah satu jemaat yang ada di Asia Kecil atau sekarang dikenal dengan nama Turki. Saat itu di zaman di mana Yohanes menulis, dapat penglihatan dan menulis bagian ini, kondisi yang terjadi saat itu adalah kerajaan Roma sangat menekan. Kerajaan Roma sangat berkuasa di banyak wilayah dan salah satunya di Asia Kecil. Kalau kita lihat jemaat di Smyrna, mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Mereka dipaksa untuk menyembah kaisar. Mereka dipaksa untuk lebih mentaati perintah kaisar daripada perintah Tuhan. Itu juga kira-kira yang dialami oleh jemaat yang ada di Philadelphia. Ya, mereka dituntut. Pertumbuhan kerohanian jemaat di Philadelphia ini merupakan satu pertumbuhan yang secara manusia sangat dihambat. Oleh apa? Oleh ketetapan, oleh ketentuan dari pemerintah Roma saat itu. Tapi apa respon dari mereka saudara? Di ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu, kata Tuhan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di sini kita bisa melihat bagaimana sekalipun ditekan, bagaimana sekalipun dihambat mereka untuk melakukan firman Tuhan, untuk semakin cinta Tuhan, mereka tidak memiliki kesempatan seleluasa kita hari ini. Tapi mereka tetap mengikuti firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan kepada 7 jemaat di Philadelphia tadi kita sudah baca sama-sama. Di sini sangat menarik saudara dikatakan, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ini adalah satu firman dari yang maha kudus, yaitu Yesus sendiri. Ini adalah satu firman dari pribadi yang memegang kunci Daud. Apa yang dia maksud dengan tulisan kunci Daud? Atau kunci kerajaan Daud? Apa maksudnya saudara? Di dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-16, itu merupakan kejadian atau satu situasi di mana Daud berjumpa dengan Allah dan Allah bicara kepada Daud mengenai keturunannya yang akan duduk di tahta, keturunannya yang akan memerintah dan pemerintahannya tidak akan tergoncangkan. Tuhan berjanji bahwa Daud keturunanmu akan memerintah. Tahtanya tidak akan tergoncangkan, akan menjadi raja di atas segala raja. Secara manusia baik Daud saat itu yang berpikir maupun kita berpikir tahta Daud itu setelahnya itu adalah siapa? Salomo. Ya, setelah Salomo, wah begitu luar biasa membangun bait Allah dan seterusnya. Singkat cerita Salomo mengalami kejatuhan saudara dan mulai saat itu Israel terpecah. Secara manusia kalau Daud masih hidup saat itu Daud katakan, wah kayaknya janji Tuhan tidak tergenapi nih karena satu generasi jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin kita melihat wah kayaknya janji Tuhan tentang tahta Daud yang tidak akan keturunan Daud yang tidak akan turun dari tahta, keturunan Daud yang akan terus memerintah kayaknya batal. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyatakan pribadinya sebagai keturunan yang tidak tergoncangkan dari Daud. Setelah Daud meninggal dunia, Salomo ada banyak raja setelah itu, ada ribuan tahun setelah itu. Sampai akhirnya di dalam kitab Matius dituliskan bahwa Daud adalah nenek moyang dari Yesus. Tidak ada orang yang ingat tentang janji Tuhan kepada Daud. Tapi tanpa sepengetahuan orang lain,
tanpa sepengetahuan banyak orang. Tuhan merangkai dari satu orang ke orang lain sampai digenapilah hadirat Allah dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa kepadaku telah dikaruniakan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Tidak heran kalau di dalam kitab Wahyu ini, Yesus menyatakan diri sebagai pribadi yang memegang kunci Daud. Sebagai pribadi yang berotoritas. Sebagai pribadi yang otoritasnya di atas semua otoritas yang ada. Bahkan di sini dikatakan jika aku membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika aku menutup pintu, tidak akan ada yang dapat membuka. Artinya dia punya otoritas, dia punya kuasa, dia punya power yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan pribadi yang punya power sedemikian dahsyat itulah yang berbicara kepada Yohanes. Khususnya untuk jemaat di Philadelphia. Menjadi perenungan bagi saya secara pribadi, kenapa ya? Kalau di bagian-bagian lain Yesus nyatakan gini. Inilah firman bagaikan pedang bermata dua. Inilah firman dari dia yang matanya menyelidik. Tapi kenapa di sini dia nyatakan, Yesus nyatakan satu identitas yang lebih luar biasa. Identitas yang mengingatkan para orang percaya bahwa pribadinya adalah pribadi yang paling berotoritas, paling berkuasa. Mengapa Yesus nyatakan demikian? Itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Saudara, tadi di awal saya katakan bahwa jemaat di Philadelphia mengalami tekanan dari pemerintah Roma sehingga kerohanian mereka sulit untuk bertumbuh. Tapi itu tidak bisa menggagalkan kerohanian mereka bertumbuh. Makanya Tuhan puji mereka. Kekuatanmu tidak seberapa. Tantangan begitu besar tapi kekuatanmu tidak seberapa. Ya, engkau setia melakukan firman dan engkau tidak menyangkal. Tekanan itu bisa dilewati. Ada tekanan yang kedua. Apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Wahyu 3 ayat yang ke-9, tekanan atau tantangan berikutnya yang dialami oleh jemaat di Philadelphia adalah apa? Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sampai di situ. Ternyata tantangannya bukan hanya dari pemerintah Roma yang menekan mereka untuk tidak beribadah. Tapi tantangan pun dialami oleh mereka datang dari orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini menyerang mereka? Karena orang Yahudi di zaman ini sangat membenci para pengikut Yesus. Di benak mereka yang berhak memperoleh keselamatan adalah hanya bangsa Yahudi. Yang berhak memperoleh keselamatan adalah orang-orang yang mengikuti budaya Yahudi. Orang-orang di luar agama Yahudi, di luar budaya Yahudi, orang di luar Israel, di benak orang Yahudi saat itu tidak berhak menerima keselamatan. Jadi ketika ada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang mencintai Yesus luar biasa, mereka sangat membenci. Mereka mencibir, mereka mengintimidasi, ya. Mereka menekan bahwa orang-orang percaya non-Yahudi percuma percaya kepada Yesus. Saya mau katakan, orang Yahudi saat itu melihat orang di luar Yahudi sebagai orang yang tidak layak memperoleh kasih karunia. Bayangkan saudara, ketika kita mau bertumbuh, kita mau mengalami kasih Tuhan, kita mau semakin mengenal Tuhan, lalu ada orang-orang di sekitar kita yang menyatakan, Tuhan gak mungkin mengasihi kamu. Karena kamu bukan orang Israel. Tuhan gak mungkin mengasihi kamu. Karena ini, dan ininya itu adalah standar mereka. Itu sangat menekan, itu sangat mengintimidasi mereka. Dan di ayat yang ke-9 saya lanjutkan, firman Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang mengintimidasi orang percaya di Philadelphia? Apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang Yahudi yang membenci orang-orang percaya di Philadelphia? Yang Tuhan akan lakukan adalah akan membawa orang-orang itu datang kepada orang-orang percaya di Yehuda dan membuat orang Yahudi
mengaku bahwa Tuhan pun mengasihimu sekalipun engkau bukan bangsa Israel. Luar biasa. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan umatnya mengalami tekanan tanpa pembelaan dari Dia. Namun cara Tuhan membela beda dengan cara manusia. Tuhan tidak katakan di sini aku akan menghajar orang-orang Yahudi itu, aku akan menghajar para pemerintah Roma itu. Tidak. Tapi yang Tuhan nyatakan apa? Tuhan nyatakan bahwa suatu saat nanti akan kusuruh mereka datang kepadamu. Dan mereka dari mulutnya menyatakan benar bahwa Tuhan mengasihimu. Itu cara Tuhan membela. Ketika kita merenungkan perjalanan jemaat di Philadelphia, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara, di awal tadi saya katakan, Tuhan menyatakan identitasnya sebagai pemegang kunci Daud. Sebagai pribadi yang berotoritas, sebagai pribadi yang punya power yang tidak tertandingi oleh siapapun. Hari ini, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita percaya kepada Yesus? Menjadi perenungannya, perenungan bagi kita. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya otoritas di atas segala otoritas yang ada? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, bertahta, dan tidak ada yang dapat mengalahkan kuasanya? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan dan kita baca firman-Nya adalah Tuhan yang memiliki firman yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Adalah Tuhan yang dapat diandalkan, yang kuasanya jauh lebih besar dari apapun. Jangan sampai hari ini kita ikut Yesus tanpa kita percaya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang paling berkuasa di muka bumi ini. Bahwa pribadi Yesus itu adalah pribadi yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Betapa bangganya kita ketika kita punya kenalan yang punya kedudukan yang tinggi di satu instansi atau di satu tempat di mana kita bisa punya akses untuk masuk ke tempat itu. Betapa bangganya kita. Ya. Tapi di sini kita belajar. Kalau kita dekat dengan orang yang punya otoritas, kita dekat dengan orang yang punya power di satu tempat, di satu daerah, kita begitu senang, kita begitu happy. Menjadi perenungannya, ada nggak kebanggaan di dalam hidup kita? Adakah kita merasa puas, kita merasa bersuka cita, kita merasa bermegah karena kita mengenal pribadi yang kuasanya bukan cuma di bumi, bukan cuma di satu tempat, tapi di sorga dan di bumi. Jangan sampai perasaan itu hilang dari hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan mitos. Dia itu ada dan nyata. Dia itu turun ke dalam dunia, mati 3 hari. Dia mati 3 hari kemana? Dia masuk ke dalam alam maut. Petrus katakan dia masuk ke dalam alam maut. Dan di alam maut itu dia mendeklarasikan kemenangan. Itu Tuhan kita. Dan dia bangkit, dia naik ke sorga, itu Tuhan kita. Dan itu nyata, saudara. Jangan sampai pengiringan kita akan Yesus itu seperti menyembah pribadi yang kita tidak kagumi kekuatan kuasanya. Hanya ya sudah, yang penting aku beragama. Orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar akan menjadi pribadi yang tanpa disadari menjadi orang yang ateis. Kenapa saya katakan ateis? Mungkin dari mulutnya tidak keluar perkataan aku tidak percaya Tuhan. Tapi di dalam hatinya nggak ada tuh keyakinan bahwa Tuhan yang disembah itu hidup. Hilang kepercayaan bahwa Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan yang
berkuasa. Raja di atas segala raja. Pemerintah di atas segala pemerintah. Petrus menyatakan, ya, kamulah bangsa yang terpilih. Kamu di sini bukan semua orang, tapi kamu di sini adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan bangsa yang terpilih. Masuk dalam satu komunitas rohani, lingkup rohani di mana di dalamnya imamat yang rajani. Arti kata imamat yang rajani adalah dipimpin atau dikepalai atau memegang otoritas satu di dalam nama Yesus. Itu imamat yang rajani. Di situ dikatakan bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan sampai status kita sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Yesus. Tapi dalam hidup kita hilang. Dalam hati kita hilang keyakinan itu. Jadi Yesus hanya, ya aku tahu, Yesus siapa? Tuhan. Nah, tapi kosong. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Dan pada sore hari ini kita sama-sama diingatkan saudara. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Pemerintah di atas segala pemerintah. Bukan dongeng. Dia memiliki posisi tertinggi di bumi dan di sorga. Kalau kita bangga memiliki kenalan yang dengan posisi tinggi, power tinggi, kita harus lebih bangga ketika kita memiliki Tuhan seperti Yesus. Berapa banyak orang ketika foto dengan Pak Presiden Jokowi ditempel di rumahnya. Tapi kalau ketemu Tuhan Yesus nggak foto. Ya, Tuhan Yesus tidak terlihat secara kasat mata. Dan kalau udah ketemu Tuhan Yesus kayaknya nggak pengen balik lagi ke sini. Ya, kayaknya kalau udah nyampe sana, udah nggak mau lepas mahkota kehidupan ya Pak David ya. Pengen cepet-cepet pakai mahkota kehidupan. Memang kita nggak bisa foto sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa pajang foto kita sama Tuhan Yesus, nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kebanggaan kita sama Dia? Adakah hari ini kita bersaksi? Adakah hari ini kita berani untuk menyatakan identitas kita sebagai pengikut Yesus? Adakah hari ini kita berani untuk mendoakan orang-orang atau teman kita yang sedang ada dalam pergumulan, sekalipun mungkin dia punya agama yang lain? Kita bisa izin, bolehkah saya mendoakan? Mari saudara, itu yang menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Yesus. Milikilah keberanian untuk kita menceritakan bahwa Bapa kita adalah pribadi yang berkuasa di sorga dan di bumi. Ya, berapa waktu yang lalu saya melihat sebuah postingan yang dinyatakan oleh, saya lupa, tapi dia adalah seorang ustadz. Bagus saudara postingannya. Dia katakan gini, sesungguhnya yang menista Allahmu itu bukan mereka yang menghina Allahmu, tetapi kamu yang tidak menghidupi firman Allahmu. Bukan dari kalangan kita, saudara. Salah satu petinggi di organisasi muslim terbesar di Indonesia, NU. Dia katakan demikian. Jadi sebelum kita marah kepada orang yang mengejek nama Yesus, kita lihat, adakah kita sudah mencerminkan Yesus? Ada pujian lama menyatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Benar bangga? Saya pastikan, di dalam hari-hari kita, jangan sampai kita melupakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya otoritas tertinggi di sorga
dan di bumi. Dengan demikian tentunya kita tidak akan merasa kecil hati sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Yesus katakan, tulis kepada jemaat Philadelphia, akulah pemegang kunci Daud. Kata Yesus. Kenapa dituliskan? Tulis kepada jemaat di Philadelphia. Kalau aku sudah bilang buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Kenapa Yesus menyatakan otoritas sebagai pribadi yang tertinggi di atas semuanya? Karena Yesus melihat orang-orang di Philadelphia, mereka ditekan begitu luar biasa. Mereka melihat kok kayaknya Roma begitu adikuasa. Kok kayaknya Roma begitu memerintah dengan sangat luar biasa. Dan di situ Yesus nyatakan kepada mereka, akulah yang memiliki kuasa terbesar melebihi pemerintahan Roma. Jadi saudara, kalau hari ini kita bergumul di dalam dosa, kita bergumul di dalam keterikatan, kita rasa dosa kita begitu mengikat, kuasa iblis begitu menguasai kehidupan kita, sore hari ini ketahuilah bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita tinggikan adalah pribadi yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Otoritas tertinggi ada di dalam pribadi Yesus. Allah yang kita sembah, Dia yang rela berkorban buat kita. Amin. Otoritas tertinggi pun berani berkorban buat kita, saudara. Ya. Yang kedua, setelah yang pertama kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa bertahta. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-9, bagian yang terakhir mengatakan apa? Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Akunya huruf besar, saudara. Bahwa aku mengasihi engkau. Siapa nanti yang bilang aku mengasihi engkau? Tuhan mengasihi engkau. Siapa yang bilang? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya mengatakan kamu tidak layak memperoleh kasih Tuhan. Tapi satu saat orang-orang Yahudi itu akan bilang apa? Tuhan mengasihi engkau. Bukan hanya aku orang Yahudi yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan pun mengasihi engkau. Saudara, hari ini masihkah kita percaya bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Ketika orang menilai kita tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memandang kita sangat layak untuk dikasihinya. Ketika kita merasa bahwa kekurangan, kelemahan, dosa kita membuat kita tidak layak dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan memandang kita layak dikasihinya. Itulah kenapa sampai hari ini kita masih hidup. Sekalipun kita mandang, aduh kayaknya aku sudah tidak layak dikasihi Tuhan. Sekalipun lingkunganmu memandang engkau tidak layak menerima kasih Tuhan karena engkau sudah berdosa begitu rupa. Lingkunganmu menilai engkau tidak layak menerima pengampunan Tuhan karena begitu banyak dosamu. Tapi saya mau katakan, sekalipun lingkungan berkata demikian, tapi di mata Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang layak dikasihi oleh Tuhan. Itulah kasih yang besar. Ya, kita hidup di budaya timur, saudara. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Kalau di budaya barat, orang lebih cuek satu dengan yang lain. Ya, orang lebih cuek. Tapi kalau di budaya timur, kepo itu sangat tinggi. Pengen tahu, udah pengen tahu apa? Menghakimi, itu sangat tinggi. Jadi mungkin kita pernah mendengar orang berkata, Tuhan gak akan ampunin kamu. Mungkin kita pernah mendengar Tuhan tidak bangga sama kamu. Mungkin kita pernah mendengar bahwa kamu tidak layak menerima kasihnya Tuhan karena dosamu yang begitu rupa. Kamu layak dihukum. Mungkin kita pernah mendengar itu, tapi saya mau katakan sore hari ini. Orang-orang itu akan berkata bahwa Tuhan mengasihi engkau. Dan yang bagian kita adalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara ingat kisah Yunus?
Yunus di perut ikan. Pam, pam, pam. Yunus disuruh ke Niniwe, saudara. Tapi dia pergi ke Tarsis. Kenapa dia pergi ke Tarsis? Niniwe di kiri, Tarsis di kanan. Kenapa dia pergi berlawan arah dengan apa yang Tuhan mau? Kenapa? Karena Yunus berpikir bahwa orang Niniwe tidak layak menerima kasih Tuhan. Orang Niniwe tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, kamu harus ke situ. Makanya ada badai di tengah laut. Makanya ada nyanyian Yunus di perut ikan. Makanya ada cerita bagaimana ikan membawa Yunus ke Niniwe. Ya. Di mata Yunus, Niniwe tidak layak menerima kasih Tuhan. Tapi di mata Tuhan, aku sangat sayang sama Niniwe. Saudara, kalau kita hidup hari ini, percayalah bahwa Tuhan pengen kita semakin hari, semakin tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekalipun lingkungan katakan, engkau tidak layak menerima kasih Tuhan. Sekalipun lingkungan katakan, engkau tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Karena engkau sudah terlalu banyak jatuh bangun dalam dosa. Sebaliknya, jangan memandang seorang pun tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Kita hari ini belajar poin kedua, Tuhan mengasihi kita. Kalau orang bilang kita nggak layak terima kasih Tuhan, di mata Tuhan kita adalah orang yang layak untuk dikasihi. Sebaliknya, jangan sampai mulai hari ini, jangan sampai kita memandang dia tidak layak menerima kasih Tuhan. Berapapun jahatnya orang itu, berapapun perilakunya sangat mengecewakan kita, saya mau katakan, dia adalah orang yang layak menerima kasih Tuhan, bahkan lewat hidup kita. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa dia tidak layak menerima kasih Tuhan karena perbuatan-perbuatannya. Kita tidak pernah tahu, mungkin hari ini dia masih jahat dan bahkan mungkin makin jahat terhadap kita. Tapi percayalah, pakai sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi orang tersebut. Bahkan, ini ngeri-ngeri sedap saudara ya. Bahkan sangat mungkin dan banyak terjadi, Tuhan pakai kita yang dikecewakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang yang mengecewakan. Ingat saudara, kisah Yusuf nggak ada lagunya. Yusuf yang digoda istri Potifar itu nggak ada lagunya. Tapi ada kisahnya. Bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dikatakan mati oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah oleh karena melakukan firman Tuhan tidak mau berzina. Dia dilupakan oleh rekan-rekannya yang ada di penjara, ada oleh rekannya yang sudah keluar dari penjara, dilupakan. Tapi suatu saat, ketika semua orang melupakan dia, Tuhan ingat tentang dia. Tuhan angkat dia. Dan dalam penentuan Tuhan, saya percaya ini dalam penentuan Tuhan. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Siapa satu bangsa itu? Kakak-kakaknya. Siapa kakak-kakaknya? Orang yang sudah begitu jahat, orang yang sudah membuang, orang yang sudah menyakiti. Tapi di dalam hati Yusuf, dia katakan, sekalipun kau jahat, tapi engkau tetap layak menerima kasih Tuhan. Sekalipun engkau jahat, engkau tetap kau disayang sama Tuhan. Dan Tuhan pakai hidupku untuk memberkati engkau. Makanya Yusuf bilang, engkau mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan sudah merencanakan, aku tinggal di sini untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Ketika lingkungan bilang kita tidak layak menerima kasih Tuhan, pegang firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah orang yang layak menerima kasih Tuhan. Dan responi kasih Tuhan dengan mengasihi dia. Sebaliknya, jaga hati kita. Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan lingkungan
perbuatan-perbuatan di sekitar kita. Perbuatan orang terhadap kita membuat kita berpikir dia tidak layak menerima kasih Tuhan. Yang ketiga, Wahyu 3 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan apa? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka. Lihat di sini. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Apa yang kita bisa pelajari? Setelah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita mesti tahu bahwa Tuhan membela kita. Amin. Bukan karena usaha jemaat di Philadelphia, akhirnya orang Yahudi datang dan tersungkur di depan kaki mereka. Bukan. Tapi karena aku, Tuhan yang menyuruhnya. Aku yang menyuruhnya. Tuhan yang menyuruhnya. Kalau manusia yang menyuruh, orang Yahudi gak akan mau. Setuju ya? Dan Tuhan kan katakan tadi di awal di ayat 8. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Orang-orang percaya di Philadelphia mereka sudah mengalami, aku udah gak punya kuasa untuk membela diriku. Aku sudah gak punya kuasa untuk menuntut mereka melakukan hal yang baik terhadap aku karena mereka sudah membenci aku dan tentara Roma. Orang Roma begitu menekan. Mungkin kekuatan kita tidak seberapa melawan tekanan yang lingkungan berikan kepada kita. Tapi Tuhan akan menyuruh. Tidak dikatakan Tuhan akan menghajar. Tuhan akan menyuruh. Kita belajar di sini saudara. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi pembelaan kepada setiap umatnya. Pembelaan Allah bagi kita tidak menghancurkan orang yang menyakiti kita. Seringkali ketika kita dizolimi, yang ada di benak kita apa sih? Tuhan bela kita, hancurkan dia. Ya. Mana Tuhan gak bela-bela? Apa sih barometernya? Apa Tuhan gak bela-bela? Kita bilang, Tuhan aku sudah berdoa, firman-Mu kupegang Tuhan. Tapi kenapa Engkau gak bela aku Tuhan? Apa yang menjadi standar kita bilang kita gak dibela sama Tuhan? Hidupnya gak hancur. Saya mau katakan, cara Tuhan membela kita gak kasar gitu saudara. Cara Tuhan membela umat di Philadelphia, lihat. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Dan mengaku bahwa aku Tuhan mengasihi engkau. Orang yang tadinya berpikir jemaat Philadelphia tidak layak menerima kasih Tuhan. Jadi mengerti. Katakan mengerti. Mengerti bahwa bukan hanya Yahudi yang dikasihi Tuhan. Tapi mereka pun dikasihi Tuhan. Itu pembelaan Tuhan. Saya mau bilang, orang yang menyakiti kita pun mereka dikasihi Tuhan. Orang yang menyakiti kita pun Tuhan sangat rindu, dia lebih lagi mengenal Tuhan. Di masa lalu mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, tapi dalam pembelaan Tuhan, orang itu dibuat mengenal Tuhan dan mengerti bahwa Tuhan gak cuma mengasihi aku, tapi Tuhan pun mengasihi kamu. Itu pembelaan Tuhan, saudara. Saya harus bertobat dari cara saya memandang hamba Tuhan. Seringkali saya katakan, mana hamba Tuhan juga gitu. Masa pendeta kayak gitu? Tanpa sepengetahuan orang itu dan saya menjaga mulut saya untuk gak ngomong, tapi di dalam hati saya katakan, banyak pendeta juga gitu. Tapi bulan Agustus lalu, lewat 2 kejadian, Tuhan membela hamba-hambanya yang saya katakan banyak hamba Tuhan juga gitu.
dengan membuat saya semakin mengerti. Saya dengar ada satu hamba Tuhan, rumah tangganya kurang baik. Saya katakan apa? Makanya pendeta tuh bisa ngedidik budaknya. Sangat mudah buat kita menjudge. Orang itu gak tahu saya ngomong gitu, tapi Tuhan tahu saya ngomong gitu kan. Dan Tuhan bela hamba Tuhan itu. Sekarang sudah meninggal. Lewat apa? Lewat cara meninggal yang begitu luar biasa. Dan ketika saya lihat jenazah, sangat bagus mukanya. Ketika saya lihat Roh Kudus katakan dalam hati saya, kamu ingat kata mainnya pendeta jika gitu. Memang menurut manusia dia seperti itu. Tapi kamu harus tahu, di balik kamu melihat kelemahannya, aku jauh melihat kelebihan. Aku sangat melihat kasihnya kepadamu. Gak berapa lama saya bincang dengan cucunya. Cucunya katakan, luar biasa. Memang Oma banyak kelemahan. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bukakan di balik semua kelemahan Oma. Tuhan mendapati hati yang sangat mengasihi Oma dan iman yang percaya bahwa semua dosanya diampuni. Nih. Saya bertemu lagi dengan seorang hamba Tuhan yang saya nilai, aduh, hanya jika dia. Tuhan izinkan beliau menghembuskan nafas terakhir di hadapan saya. Dan ketika saya lihat jenazahnya, kembali Tuhan dalam hati saya katakan, kamu ingat mahnya Tuhan juga gitu? Mahnya hamba Tuhan juga gitu? Tuhan bela beliau. Tuhan bukakan. Lihat. Sampai akhir hidupnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Kamu bisa bilang mahnya hamba Tuhan juga gitu. Tapi aku melihat dalam hidupnya hatinya tidak mementingkan diri sendiri. Kamu lihat apa perkataan yang keluar dari mulutnya, apa yang dia lakukan berapa menit sebelum meninggal dunia. Kamu pun belum tentu bisa melakukan hal itu. Di situ saya rasa, wah, Tuhan bela mereka. Tuhan bela mereka dengan cara membuat saya mengerti. Tuhan bela jemaat di Philadelphia dengan membuat mereka mengerti. Saya mau katakan, Tuhan akan bela orang yang menyakiti. Tuhan akan bela dirimu dengan membuat orang yang menyakitimu mengerti, mengenal tentang Tuhan. Akhirnya mereka bertobat kepada Tuhan dan hubungan dipulihkan. Itu cara Tuhan membela kita. Saya teringat pujian lama. Allah yang bela. Ya. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Pujian lama yang sangat indah. Ku pasti dapat. Amin. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah namanya. Mari jemaat Tuhan. Jangan kita pakai hidup kita, energi kita untuk membela diri di hadapan orang lain. Firman Tuhan katakan jemaat di Philadelphia, sekalipun kau dizolimi, tapi engkau tetap melakukan firman Tuhan. Engkau tidak menyangkal. Itu yang harus kita teladani. Pada waktunya Tuhan akan bela dengan caranya. Dan ingat, cara Tuhan membela tidak seperti cara yang kita pikirkan. Tuhan membela kita dengan membuat
orang itu mengerti, mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang otoritasnya di atas segala sesuatu. Kami bersyukur punya Tuhan yang powernya di atas segala sesuatu. Punya Tuhan yang memiliki kuasa tertinggi di sorga dan di bumi. Kami bangga menjadi anak. Dan sore hari ini kami belajar Tuhan, bahwa dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau membela kami. Kami nggak tahu Tuhan. Mungkin di luar sana banyak orang yang mencibir kami hari-hari ini. Kami tidak mau benci terhadap mereka. Tapi kami mau percayakan kepada Tuhan. Cara Tuhan membela kami sangat indah bagi kami, bagi orang tersebut. Tuhan ajar kami Tuhan. Untuk kami punya hati yang juga mengasihi orang yang sudah mengecewakan, melukai kami. Karena Tuhan pun mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau naikkan pujian ini. Allah yang bela. Amin. Siapa lawan Dia? Yes. Lebih dari pemenang dalam segala dengan imannya Bapa. Ku pasti dapat lakukan semua karena Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah nama. Lebih sungguh lagi nyatakan Allah yang bela. Allah yang bela. Tuhan tahu keberadaan setiap hati kami Tuhan. Siapalah. Kalau hari ini kami merasa mungkin dizolimi Tuhan. Kami merasa diperlakukan tidak adil Tuhan. Tuhan kami mau percaya bahwa Tuhan yang bela kami. Dengan cara-Mu Kau bela kami. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah nama Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri Yesus beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah. Saudara, sore hari ini sebelum kita tutup ibadah, dalam perjalanan hidup kita mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang lain. Kita pernah disakiti oleh orang lain. Sore hari ini kita mau lakukan firman Tuhan. Berdoalah bagi yang menyakitimu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang membenci.
Saya bukan minta saudara untuk mengingat kembali luka hati. Cukup mengingat nama orang itu. Dan berdoa sama Tuhan. Supaya pembelaan Tuhan nyata dengan cara mereka boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, sebut namanya di hadapan Tuhan. Doakan orang itu supaya mereka boleh mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Tuhan, kami tidak hanya percaya Engkau mengasihi kami, tapi kami pun percaya bahwa Engkau mengasihi mereka yang menganiaya kami. Engkau pun mengasihi mereka yang membicarakan kami di belakang. Engkau pun mengasihi mereka, orang-orang yang telah merendahkan kami. Engkau pun mengasihi mereka, orang-orang yang sudah jahat terhadap kami. Malam hari ini, kami mau lakukan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami berdoa buat mereka. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melawat mereka. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan boleh dialami oleh mereka. Biarlah mereka pun boleh kagum akan kasih-Mu. Mereka pun boleh terpukau akan Engkau. Sehingga mereka boleh bertobat dan hidup mereka memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu juga ada buat mereka. Turunlah damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Pribadi-pribadi yang sudah dengan rela hati berdoa untuk orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dan Tuhan jawab doa kami sekalipun kami tidak tahu kapan Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Abang berhenti berbicara. Tapi firman-Mu yang hidup, tertanam, termeterai, bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Ya, semoga tidak bosan lihat saya di sini, saudara. Ya, ada beberapa pengumuman. Ada laporan keuangan untuk bulan September dan bulan Oktober, September sampai Oktober. Ya, di situ ada beberapa pengeluaran dan tanggal berapa ya waktu itu kita ya syukuran GCC ya, ulang tahun gereja kita, komunitas kita yang keempat. Ada syukuran sedikit di sini dengan beberapa jemaat. Lalu di situ ada persembahan kasih untuk pembicara dan untuk pelayan ya, yang melayani. Boleh dilanjutkan Lois? Ya, oke. Ya, ini untuk bulan Oktober saudara. Ya, persembahan kasih bulan Oktober, kolekte bulan Oktober, karena kita kolekte via transfer, jadi saya tulis per minggu tanggal 25 sampai 31, tanggal 18 sampai 24. Ya, yang transfer ada beberapa dan saya gabungkan seperti itu, ya. Dan kas kita bulan Oktober ini sebesar 6.769.450. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jemaat jika ingin kembali mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu, ya kita sudah ada channel YouTube sudah beberapa waktu lalu, ya boleh tolong Lois diketik di chat ya channel YouTube-nya apa, nanti saudara bisa buka dan boleh mendengar kembali renungan firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu. Dan untuk persembahan boleh langsung di transfer ke BCA 2821500194 atas nama Yusak Setiawan ya. Hari Rabu kita ada worship night, kita berdoa bersama menguatkan roh kita, dan hari Jumat kita ada komsel ya. Kita mau bangkit berdiri saudara,
Kita mau masuk dalam doa berkat. Kami bersyukur buat sore hari ini melalui pujian penyembahan, melalui firman-Mu kami dibawa semakin mengenal dan kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata buat kami. Biarlah hadirat-Mu gak berhenti di ruang ini, tapi dalam hari-hari kami hadirat-Mu terus menyertai kami. Kami bersatu berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami lebih lagi dibawa masuk mengalami rencana, kehendak, dan damai secara terang daripada Tuhan. Para pemimpin kami, aparatur negara, para pengambil kebijakan di negeri kami berdoa, presiden, wakil presiden, kami berdoa buat mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, tuntunan Tuhan menyertai mereka dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi virus COVID-19, dalam menghadapi oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar, otoritas-Mu lebih besar, sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk anak-anak Tuhan di bangku pemerintahan dan gereja-gereja Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, menghidupi kebenaran, sehingga kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang mungkin sore hari ini bergabung di tempat ini maupun online yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan yang baru datang daripada Tuhan. Kerohanian yang lemah, Tuhan bawa kami berjumpa dengan Engkau, mengenal Engkau. Hadirat-Mu yang menguatkan, memulihkan kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara seiman yang mengalami masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang buka jalan, ajar jemaat-Mu untuk setia, bertumbuh sekalipun dalam tekanan. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Yerusalem Community Church kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah lewat gereja-Mu di tempat ini, kami semua boleh dibawa semakin mengenal dan mengalami Engkau secara pribadi. Kami semua boleh dibawa menjadi pribadi yang antusias dalam bersaksi tentang Tuhan kami. Kami boleh dibawa menjadi pribadi yang menghidupi firman, punya integritas. Dan kami boleh menjadi pribadi yang membawa lingkungan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kegiatan worship night dan juga Komsel. Tuhan berkati semuanya, Tuhan hadir membawa kami semakin mengenal mengasihi Engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau tadahkan tangan. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, dan kekuatan kerelaan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, memberkati perekonomian, pekerjaan, studi, pergaulan, masa depan, rencana-rencana kami, terlebih lagi keuangan, kerohanian, dan pelayanan kami. Tuhan yang buat berhasil semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.